Halo teman-teman, Adalah Indonesia di mana saja berada. Semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Kali ini kita membahas infeksi menular lewat transfusi darah atau IMLTD. Nah, kali ini kita membahas bagian ke-10 dari perkuliahan kali ini, yaitu Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Uji Saring IMLTD. Jadi bahasan kita terkait dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan Menteri Kesehatan atau keputusan Menteri Kesehatan tentang transfusi dan IMLTD. Nah, mari kita simak materinya di channel ATL Indonesia. Dimulai dulu dengan Undang-Undang Uji Saring IMLTD. Visi Kementerian Kesehatan sebagai lembaga pemerintah mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia, yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Nah, visi akan tercapai melalui 7 misi pembangunan. Nah, apa saja? Yang pertama itu adalah terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi, dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Yang kedua, mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. Nah, yang selanjutnya yang ketiga, yaitu mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Kemudian yang keempat, mewujudkan kualitas hidup manusia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Kemudian yang nomor 5, mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Yang keenam, mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional. Serta yang ketujuh, mewajibkan masyarakat yang berkepribadian dalam berkebudayaan. Nah, di sini yang menarik untuk terkait dengan materi kita adalah bagian yang keempat, yaitu mewujudkan kualitas hidup manusia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Jadi di sini pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas, terutama di sini kita bahas tentang kesehatannya. Jadi di sini guna mewujudkan misi keempat, yaitu mewujudkan kualitas manusia hidup yang tinggi, maju, dan sejahtera, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menyusun rencana strategis atau Renstra Kementerian Kesehatan yang berisi upaya-upaya pembangunan kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk program atau kegiatan. Indikatornya, targetnya, sampai dengan kerangka pendanaan dan kerangka regulasinya. Nah, untuk Renstra ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan setelah ditetapkan. Kita tahu ya, di sini perlunya pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kemampuan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Di sini agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Nah, untuk keberhasilan pembangunan kesehatan itu sangat ditentukan oleh kesinambungan antara upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya. Nah, ini masih dalam pembukaan ya. Nah, lanjut lagi kita masuk di hal yang inti dari permasalahan kita, yaitu pertama, permasalahan kesehatan secara umum terkait transfusi darah, yaitu pertama, masih tingginya AKI yang disebabkan karena perdarahan postpartum. Jadi di sini penting sekali untuk mengurangi AKI. Penularan penyakit infeksi seperti HIV/AIDS, malaria, dan penyakit infeksi lainnya terutama yang terkait dengan darah, yaitu transfusi darah. Lalu kemudian akses untuk mendapatkan darah, oleh karena itu perlu di sini kita mengurangi keterbatasan. Selama ini karena apa? Keterbatasan rumah sakit dalam pelayanan transfusi darah. Dan pastinya kecukupan ketersediaan darah, stok darah. Biasanya
teman-teman mendengar ya, stok darah kurang. Jadi ini penting sekali dalam penyediaan untuk darah ya. Unit transfusi darah atau UTD sebagai salah satu fasilitas pelayanan darah dituntut agar dapat menjamin ketersediaan darah yang aman dan berkualitas. Penting di sini ya, UTD dalam sebarannya di Indonesia agar sudah menjangkau ya di setiap kabupaten kota. Lanjut lagi di sini ya. Ketersediaan darah yang aman dan berkualitas dilakukan dengan melakukan rekrutmen dan seleksi pendonor dari calon yang berisiko rendah serta melakukan uji saring IMLTD. Nah, masuklah kita sudah di IMLTD dengan menggunakan metode dan persyaratan standar. Nah, uji saring IMLTD sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi. Jadi penyakit infeksi ini yang terutama sekali adalah HIV/AIDS. Dan penyakit menular lainnya dilakukan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Indonesia. Lalu lanjut lagi, potensi tersebut diantaranya telah adanya persiapan yang cukup baik mencakup tata laksana penanganan pasien, tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan, khususnya rumah sakit, dan laboratorium kesehatan yang tersertifikasi dan terakreditasi. Nah, untuk itu kita lihat ya, undang-undang untuk uji saring IMLTD yang terkait dengan transfusi atau donor darah, terkait dengan UTD PMI, UTD rumah sakit, dan bank darah adalah kira-kira sebagai berikut. Pertama, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 423 Menkes SK 4/2007 tentang kebijakan peningkatan dan akses pelayanan darah. Ini kebijakannya tentang peningkatan akses pelayanan darah. Yang kedua, Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Lalu yang ketiga, Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2011 tentang pelayanan darah. Lalu nomor 4, Permenkes RI nomor 83 tahun 2014 tentang unit transfusi darah atau UTD. Bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan. Nah, di sini cikal bakal dibentuknya bank darah. Lalu Permenkes RI nomor 91 tahun 2015 tentang standar pelayanan transfusi. Nomor 6, Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 622 Menkes SK 92 tentang kewajiban pemeriksaan HIV pada darah donor. Dan yang ketujuh, Perka BPOM nomor 10 tahun 2017 tentang penerapan cara pembuatan obat yang baik CPOB di UTD dan UTDP plasmaferesis. Di sini jadi ini terkait dengan plasmaferesis ya. Nah, kemudian di sini kita bahas satu persatu mengenai undang-undang tadi, dimulai dengan Kepmenkes 423. Kepmenkes RI nomor 423 maksud di sini Menkes SK 4/2007 merupakan kebijakan pemerintah membahas tentang peningkatan kualitas dan akses pelayanan darah. Jadi perkembangan dewasa ini kebutuhan pelayanan darah semakin meningkat khususnya untuk menurunkan AKI ya. Nah, penanganan penyakit degeneratif, cedera akibat kecelakaan, penyakit darah di sini, hemofilia misalnya, talasemia ini pelanggan khusus ya, dan menjadi hal penting di sini memerlukan transfusi darah untuk tujuan pengobatan dan pemulihan kesehatan pasien. Ya, kita tahu di sini ya, darah itu adalah materi biologi yang diproduksi oleh tubuh manusia dalam jumlah terbatas dan belum dapat disintesis di luar tubuh manusia. Jadi pengadaannya dari donasi secara sukarela oleh pendonor darah. Nah, masih di Kepmenkes 423 di sini. Transfusi darah dapat menjadi sumber penularan terhadap penyakit infeksi ya. Di sini menular lewat transfusi darah.
Seperti HIV/AIDS, mungkin hepatitis B, hepatitis C, dan sifilis. Ini yang paling umum, walaupun yang lain ada sudah kita bahas kemarin ya. Yang sebelumnya misalnya toksoplasma, malaria, CJD ya. UTD saat ini baik UTD PMI dan UTD RS ya dirasakan belum memadai untuk mencukupi kebutuhan pelayanan darah di seluruh Indonesia. Jadi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan darah yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, diperlukan dibentuknya UTD PMI. Nah, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan darah dan pasien safety di rumah sakit, maka seluruh rumah sakit harus memiliki BDRS sebagai penunjang pelayanan darah dengan sistem distribusi tertutup. Nah, jadi di sini ya pentingnya antara UTD PMI, UTD RS, dan BDRS. Masih di Kemenkes 423, keputusan menteri ini menetapkan tentang hal berikut ini. Yang pertama, keputusan Menteri Kesehatan tentang kebijakan peningkatan kualitas dan akses pelayanan darah. Semua daerah kabupaten kota yang belum memiliki UTD PMI dapat membentuk UTDRS di RSUD bersangkutan. Jadi dalam rumah sakit dibentuk unit transfusi darah rumah sakit. Seluruh rumah sakit harus memiliki BDRS. Lalu lanjut membentuk jejaring pelayanan darah tingkat nasional dan tingkat daerah yang melibatkan Departemen Kesehatan di sini ya, Kementerian Kesehatan yang saat ini penamaannya UTD PMI dan pemerintah daerah beserta rumah sakit. Nah, keputusan ini ya ditetapkan kabupaten atau kota memiliki UTD PMI, diharapkan membentuk UTDRS. Salah satu tugas pokoknya dan fungsinya melakukan uji saring ya IMLTD untuk mendapatkan darah aman ya. Jadi sini darahnya aman dari penyakit-penyakit menular. Nah, kemudian kita Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 di sini berisi kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Jadi di sini setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non-diskriminatif. Jadi tidak membeda-bedakan, kemudian ada partisipatif, sini ada partisipasinya, dan berkelanjutan. Dalam rangka pembentukan SDM Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Nah, untuk itu ya, setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi. Jadi imbasnya ekonomi akan merugi besar bagi negara. Nah, kita pindah lagi masih di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009. Maka dengan persetujuan bersama antara DPR RI dan Presiden RI ditetapkan Undang-Undang tentang Kesehatan. Nah, Undang-Undang Kesehatan inilah nanti yang mengaturnya. Dalam undang-undang ini, pelayanan darah diatur pada bab keempat pasal 48 ayat J ya, di mana pelayanan darah merupakan salah satu dari upaya kesehatan. Nah, lanjut lagi di sini ya. Selanjutnya pada pasal 86 ayat 3 disebutkan bahwa darah yang diperoleh dari pendonor darah sukarela, ini yang pendonor yang pelanggan ya, sebelum digunakan untuk pelayanan darah harus dilakukan pemeriksaan laboratorium guna mencegah penularan penyakit. Jadi maksudnya dilakukan pemeriksaan uji saring IMLTD. Kemudian pada pasal 88 ayat 2 disebutkan bahwa pelaksanaan pelayanan transfusi darah dilakukan dengan menjaga keselamatan dan kesehatan penerima darah. Ini si pasien ya. Dan tenaga kesehatan dari penularan penyakit melalui transfusi darah. Oke, kita pindah lagi ke PP nomor 7 tahun 2011
Jadi peraturan ini mengatur tentang uji saring IMLTD. Jadi yaitu bagian babnya di bagian 3 tentang pelayanan transfusi darah. Jadi pada bagian 3 ini mengatur tentang penyediaan darah. Nah, paragraf keduanya tentang pencegahan penularan penyakit. Kemudian pada pasal 11 ayat 1 diatur mengenai tenaga kesehatan yang wajib melakukan uji saring darah untuk mencegah penularan penyakit. Jadi penting sekali ya di PP nomor 7 tahun 2011 ini. Lanjut lagi di sini ya. Untuk ayat 2-nya diatur mengenai parameter uji saring darah yang wajib dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi. Jadi paling sedikit meliputi pencegahan penularan penyakit HIV AIDS itu pertama. Yang kedua hepatitis B. Yang ketiga hepatitis C dan sifilis. Jadi di sini minimal ada 4 ya digunakan untuk uji saring. Lalu ayat 3 mengatur mengenai ketentuan bahwa pemeriksaan uji saring darah sebagaimana dengan dimaksud pada ayat 1 dan 2 tadi harus dilakukan sesuai dengan standar. Jadi memiliki standar dan istilahnya SOP dalam bekerja dan standar reagen yang digunakan atau standar alat metode yang digunakan. Kemudian ayat 4 mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai standar uji saring darah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 akan diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri. Jadi nanti turunannya yaitu peraturan menteri. Jadi dari peraturan pemerintah nanti keturunan peraturan menteri itu lebih rinci. Nah, lanjut lagi kita masuk ke Permenkes RI nomor 83 tahun 2014 di sini. Jadi Permenkes ini berisi tentang UTD, BDRS dan jejaring pelayanan darah. Nah, pada peraturan ini memahami regulasi mengenai uji saring darah yang diatur pada bab 2 pasal 9 ayat 1 sampai 3. Nah, pada ayat 1 disebutkan bahwa pengamanan di sini pengamanan produk darah yang dilaksanakan itu untuk menjaga keselamatan pasien. Jadi pasiennya aman, selamat karena tidak tertular oleh penyakit dan menjaga penularan penyakit akibat transfusi. Jadi di sini maksudnya selamatannya artinya crossmatch-nya sudah oke, tidak terjadi penularan penyakit dan minimal sekali mungkin kalaupun terjadi reaksi transfusi. Nah, masih kita di Permenkes RI 83 tahun 2014 di pasal 2 disebutkan bahwa pengamanan darah harus dilakukan dengan cara pemeriksaan serologi terhadap semua darah sebelum ditransfusikan. Nah, ayat 3 ini untuk poin A disebutkan bahwa pemeriksaan serologi sebagaimana dimaksud ayat 2 paling sedikit meliputi uji saring darah pendonor terhadap IMLTD, infeksi menular lewat transfusi. Nah, kita pindah ke Permenkes RI nomor 91 tahun 2015. Dimana di situ ya kalau untuk bab 1 itu isinya tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan transfusi darah di Indonesia. Nah, terkait standar uji saring IMLTD pada peraturan ini dijabarkan pada bab 2-nya. Nah, bab 2-nya ini mengenai sistem manajemen mutu pelayanan darah. Terdiri dari yang pertama, standar 2.15 itu mengenai pemeriksaan wajib ya. Di situ pada bagian B mengatur mengenai persyaratan uji saring IMLTD. Sementara standar 3.8.2 di sini mengenai standar uji saring IMLTD. Jadi mengatur mengenai standar ruangannya ya, kemudian bahan dan peralatan, kemudian spesifikasi reagen uji saring IMLTD, algoritma uji saring IMLTD metode serologi, lalu proses uji saring IMLTD dan algoritma uji saring IMLTD metode serologi dan NAT. Lalu lanjut lagi kita di sini di Permenkes RI 622 tahun 92. Nah, isinya di sini mengatur mengenai kewajiban pemeriksaan HIV pada darah donor. Uji saring terhadap HIV
di sini menganut prinsip unlike animals. Jadi bertujuan untuk mendapatkan darah aman dari HIV. Jadi di sini diperiksa kepada setiap atau apapun darah yang ada yang akan disiapkan untuk transfusi. Jadi pasiennya itu mengaku aman-aman saja, tetap diperiksa karena tujuannya mendapatkan kualitas darah yang bebas dari HIV. Jadi di sini aman yang dimaksudkan bagi 3 pihak ya, pihak 1, 2, dan 3. Siapa saja di sini ya? Aman bagi pasien atau resipien dari penularan penyakit infeksi maupun komplikasi akibat ketidakcocokan darah transfusi. Jadi di sini IMLTD berlaku dan cross matching reaction juga berlaku. Yang kedua, aman bagi donor dari risiko penularan penyakit akibat penusukan jarum ke pembuluh darah maupun komplikasi setelah mendonorkan darah. Jadi di sini menggunakan pack atau jarum yang sekali pakai buang sehingga pasien aman dan donornya aman tidak tertular. Kemudian lagi kita di sini yang ketiga, aman bagi petugasnya, petugas PMI-nya dari risiko penularan penyakit infeksi melalui darah donor maupun alat-alat yang digunakan dalam proses donor atau proses pengambilan ya, pengambilan proses tadi, pengerjaan pemeriksaan hingga darah tadi dikeluarkan dan siap ditransfusikan. Kemudian kita lanjut di sini yang sebagai penutup Perkap BPOM nomor 10 tahun 2017. Ini berisi tentang ketentuan makanan tentang penerapan cara pembuatan obat yang baik CPOB di unit transfusi darah dan pusat plasmaferesis. Maksudnya di sini CPOB adalah ini bagian dari pemastian mutu bahwa produk darah diolah dan diawasi secara konsisten untuk memenuhi standar mutu sesuai dengan tujuan penggunaannya. Jadi sini memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Nah, tujuan CPOB di sini untuk menghilangkan risiko yang melekat pada operasional UTD dan pusat plasmaferesis seperti kontaminasi termasuk kontaminasi silang, kecampur bauran, kemudian transmisi penyakit atau efek tidak diinginkan berasal dari penggunaan dari produk darah. Jadi penting sekali lebih rinci di Perka BPOM. Nah, masih di Perka BPOM nomor 10 tahun 2017 terkait uji saring IMLTD, peraturan ini bertujuan untuk menghilangkan risiko transmisi penyakit berasal dari penggunaan produk darah. Nah, di sini pemastian mutu merupakan bagian dari manajemen mutu yang memastikan seluruh proses kritis dijabarkan dengan tepat dalam instruksi tertulis. Jadi dilaksanakan sesuai dengan prinsip CPOB dan memenuhi peraturan tepat. Nah, sistem pemastian mutu hendaknya terdokumentasi penuh, terdistribusi, dan dapat dijelaskan pada setiap personil terlibat dalam proses pembuatannya. Jadi penting sekali di sini akan menghasilkan produk yang memenuhi mutu dan kualitas. Dalam hal ini adalah produk darah yang akan ditransfusikan ke pasien. Ya, pastinya bebas dari penyakit-penyakit IMLTD ya. Nah, kita masih di Perka BPOM nomor 10 tahun 2017. Uji saring IMLTD harus dilaksanakan dengan mengikuti prinsip-prinsip pada CPOB. Apa saja? Yang pertama, seluruh proses dilakukan secara jelas melalui kebijakan dan standar operasional prosedur atau SOP atau SPO sama aja ya. Yang ditinjau secara sistematis berdasarkan pengalaman dan menunjukkan kemampuan sesuai persyaratan dan memenuhi spesifikasi secara konsisten. Kemudian yang kedua, kualifikasi peralatan dan reagensia. Ini penting juga, serta validasi proses.
Tahapan-tahapannya divalidasi, kemudian metodenya juga divalidasi, reagensianya yang dipergunakan dalam uji saring IMLTD dilakukan sebelum dipergunakan. Jadi reagen-reagensianya, alat-alatnya, metodenya sudah tervalidasi. Jadi aman digunakan untuk proses kegiatannya. Nah, masih di uji saring MLTD berdasarkan prinsip CPOB, nomor selanjutnya nomor 3. Dilakukan oleh petugas terkualifikasi dan terlatih. Artinya sesuai ijazahnya dan sudah mendapatkan pelatihan di bidangnya. Dengan fasilitas, bangunan dan peralatan yang sesuai, prosedur dan instruksi yang disetujui. Kemudian yang keempat di sini, tersedia sistem untuk penelusuran dan menangani keluhan pelanggan. Jadi ada sistem untuk menelusuri apa saja yang terjadi dan menangani keluhan pelanggan. Maksudnya di sini jika terjadi kesalahan dan ketidaksesuaian hasil uji saring IMLTD. Jadi tahapan-tahapannya bisa ditelusuri. Lalu yang 5, tersedia sistem untuk perbaikan proses dan mutu uji saring IMLTD. Ini penting sekali karena dengan adanya di sini perbaikan, maka mutu akan meningkat dan pastinya produk darah yang dihasilkan itu akan lebih baik lagi dan terstandarisasi. Nah, oke, itu saja teman-teman mengenai Undang-Undang Uji Saring IMLTD dan peraturan pemerintah serta Permenkes dan Perka BKOM tentang terkait dengan IMLTD yang kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Marley pamit. Bye.